Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya tidak akan maksa kamu, Tiara. Kalau kamu tidak menyukai saya. Saya menyukai kamu, Mas. Sungguh saya menyukai kamu. Tapi kamu harus tahu, perasaan suka saya terhadap kamu hanya sebagai teman aja, nggak lebih. Saya tahu, Tiara. Saya tahu. Tapi kenapa kamu tidak berusaha untuk melupakan trauma itu? Agar kamu bisa menikmati hidup kamu lebih baik lagi. Karena segala sesuatunya, Tiara, nggak pernah selalu lancar. Ada aja cobaannya. Apa kamu tidak menganggap kegagalan kamu itu sebagai suatu cobaan? Enggak. Ini nggak boleh terjadi lagi. Nggak boleh. Saya nggak boleh mengulanginya lagi. Saya nggak boleh terlibat dengan cinta lagi. Udah, Tiara, udah cukup. Udah cukup, Krishna, udah cukup, J. Kamu nggak boleh mengulanginya lagi. Pokoknya nggak boleh. Chris, gimana keadaan bayinya? Masih lemah, Ma. Nafasnya kelihatan satu-satu. Kenapa sih Chris bisa sakit seperti itu bayinya? Krisna sendiri nggak tahu, Ma. Mungkin sudah nasibnya dia seperti itu. Krisna mandi dulu, Ma, ya. Gerah. Sebentar, Chris. Mau bicara. Kamu duduk dulu. Tadi siang Mbok bilang sama Mama, katanya kamu punya rencana untuk meninggalkan rumah ini dan tinggal di rumah kamu sendiri. Dan kamu juga akan membawa serta Ninis dan anaknya. Apa betul itu, Chris? Chris? Iya, Ma. Krisna memang berencana seperti itu. Krisna ingin hidup mandiri dan bertanggung jawab dengan hidup Krisna. Di rumah Krisna, Krisna bebas bisa melakukan apa saja. Termasuk menyadarkan Ninis kalau dia sudah salah memfitnah Krisna. Tapi apa mau Ninis tinggal sama kamu di rumah kamu, Chris? Saya belum menanyakan itu sama dia. Tapi dia harus mau. Karena kalau enggak, saya akan meninggalkan dia dengan alasan dia tidak mau menjaga anak saya. Ninis harus bisa menjaga dan mendidik Tiara. Sebagaimana saya bersedia menjadi ayah dari bayinya. Saya udah gak tahu lagi harus bagaimana sama dia. Menurut Krisna ini adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk bisa menyadarkan dia. Lagi pula, Krisna kasihan sama anaknya. Anaknya sekarang sedang sakit. Dia sedang menderita. Dia butuh perhatian. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama dia. Mama terharu. Mama betul-betul terharu. Ternyata kamu bisa bersikap baik. Mama mendukung niat kamu, Chris. Mama selalu berdoa. Semoga niat kamu yang baik ini bisa berjalan dengan baik. Saya rasa teman kamu yang namanya Bambang itu sudah kabur keluar daerah. Kalau sampai dia nggak bisa diketemukan, habis semuanya. Maka dari itu nih, pinjemin saya 200 juta.
Saya harus bayar ke pengrajin itu kan. Kalau nunggu Bambang ditangkap, udah jatuh tempo. Dan pengrajin itu kan bisa nuntut saya. Tadi kira saya tukang tipu. Saya tahu, Mas. Kalau cuma 100 juta, saya bisa minta tolong kanan kiri. Tapi 200 juta uang dari mana, Mas? Kamu kan punya uang di Arif. Kenapa kamu nggak berani minta? Saya kan udah bilang, uang yang ada di Arif nggak akan saya utak-utik. Loh, kenapa? Itu kan uang kamu. Kalau kamu salah satu pemegang saham di sana, kan setiap tahun kamu akan terima dividen. Dan itu pasti 1 miliar lebih kan kamu terima. Ini perusahaan kan sangat maju dan banyak uangnya. Nih, kamu harus ambil uang kamu. Nanti dipakai sama dia. Tidak mungkin Arif seperti itu. Kenapa tidak mungkin? Uang kamu kan banyak. Kalau dimasukin ke bank, bunganya saja kan bisa bayar yang 200 juta ini. Nih, jangan begitu dong. Ini kan milik kamu. Rif. Ada apa, Mbak Yu? Begini, Rif. Saya kan ada uang sama kamu. Itu loh, uang hasil keuntungan perusahaan kita. Saya ada perlu, Rif. Ada perlu apa, Mbak Yu? Saya perlu uang itu. Nggak banyak kok, Rif. Hanya 200 juta. Saya mau pakai untuk modal usahanya Mas Haris. Emangnya Mas Haris itu mau usaha apa sih, Mbak? Sepatu kulit untuk ekspor ke luar negeri. Ada nggak, Rif? Uang segitu sih ada, Mbak. Saya tinggal ambil saja kok. Tapi apa uang itu tidak terlalu banyak untuk usaha sepatu? Dan saya pikir apa Mas Haris sudah paham betul tentang itu. Uang sebanyak itu kalau nanti tidak berhasil kan bisa hilang begitu saja, Mbak. Mendingan sedikit-sedikit saja dulu. Iya sih, saya tahu, Rif. Tapi Mas Haris bekerja sama dengan temannya namanya Bambang. Nah, Bambang itu tahu sekali, paham sekali seluk-beluk usaha ini. Dan saya juga ingin tahu, Rif, sebetulnya uang saya yang ada di kamu itu berapa sih? Kamu nggak pernah melaporkan sama saya. Loh, Mbak Yu kan sudah menyerahkan uang kepada saya. Dan saya akan kelola uang Mbak Yu. Iya, tapi sekarang saya ingin tahu. Karena saya ingin mengembangkan uang saya. Baik, kalau begitu besok saya akan suruh Nani bagian keuangan untuk melaporkan kepada Mbak Yu berapa banyak uang Mbak Yu. Terima kasih ya, Rif. Oh ya, Mbak Yu, hati-hati dengan uang itu, Mbak Yu. Uang itu kan pemberian orang tua kita. Bukan saya mau ikut campur, Mbak Yu. Tapi yang sudah-sudah, Mbak Yu sering kehilangan uang. Saya mengerti, Rif. Gimana nih? Besok Arif akan memberikan laporan keuangan saya. Dan besok Mas sudah bisa bayarkan uang ke pengrajin sepatu itu. Terima kasih nih, terima kasih.
Ingat ya Mas, saya udah nggak mau lagi ikut-ikutan usaha ini. Saya udah pusing. Lebih baik sekarang Mas konsentrasi sama saya. Kan sebentar lagi kita udah mau punya anak. Saya janji, benar saya janji. Iya, Ma. Oh, selendang songket. Kayaknya ada sama Ayu deh, Ma. Iya, nanti Ayu cari deh, Ma. Iya, nanti kalau udah ketemu Ayu telepon Mama ya. Iya. Waalaikumsalam, Ma. Selendang. Di mana ya? Sebuah puisi untuk Tiara, istriku tercinta. Siapa yang suruh buka kotak ini? Mas, saya... Ayo, saya kan udah bilang sama kamu. Saya nggak suka ada orang ngambil barang-barang pribadi milik saya. Kamu tahu itu? Saya nggak sengaja, Mas. Tadi saya lagi cari selendang punya Mama, saya temukan itu. Tapi kamu nggak berhak. Iya, memang. Tapi kalau saya tidak membuka kotak itu, Mas, saya tidak akan tahu kalau suami saya punya kenangan manis dengan istrinya yang dulu. Dan saya jadi tahu kalau Mas tidak bisa melupakan Tiara. Kenapa sih Mas selalu menyimpan ini? Sementara Mas bilang kepada saya kalau Mas sudah melupakan dia. Saya nyimpen kotak ini bukan berarti saya nggak bisa ngelupain Tiara. Saya bisa, tapi saya sengaja nyimpen kotak ini hanya semata-mata untuk menghargai Tiara. Atas apa yang pernah saya lakukan bersama-sama dengan Tiara itu aja. Tapi itu menyakiti saya, Mas. Mas sepertinya tak pernah menghargai saya. Loh, kamu jangan punya anggapan kayak gitu dong. Saya pantas punya anggapan seperti itu, Mas. Karena itu kenyataannya. Kenyataan kalau memang Mas tidak bisa melupakan Tiara. Mas ingat nggak sih? Mas pernah janji sama saya kalau Mas ingin membuka lembaran baru bersama saya. Tanpa ada orang lain. Dan termasuk masa lalu Mas. Mas bilang kalau Mas ingin melupakan masa lalu. Dan ingin menjadi seorang suami dan ayah yang baik buat anak kita. Tapi Mas masih menyimpan ini. Itu menandakan kalau Mas masih mengharapkan dia, Mas. Saya bukannya menuntut. Saya hanya mengingatkan. Karena saya tidak mau Mas terbelenggu masa lalu. Ayo. Baik. Saya akan bakar kotak ini. Saya akan bakar supaya kamu yakin bahwa saya bisa melupakan dia. Pardi! Pardi! Ya, ada apa, Den? Kau bakar kotak ini. Dan pastikan semua barang-barang yang ada dalam sini. Kebakar semuanya. Iya, baik, Den.
Fadli, kotak ini jangan kamu bakar. Kamu simpen aja di ruangan kamu, ya. Tolong kamu simpen di tempat yang aman, jangan sampai Ibu Ayu tahu. Saya nggak mau sampai foto-foto ini hilang dalam kehidupan saya. Terserah orang mau ngomong apa ya. Tapi saya nggak bisa kehilangan foto-foto ini, Dik. Tapi Den, Dik, tolong saya ya. Cuman kamu yang bisa saya percaya. nah kalau Ibu Ayu tanya bagaimana Den? Kalau Ibu nanya, kamu bilang aja sama dia kalau kotak ini udah kamu bakar. Udah, kamu gak usah khawatir. Pokoknya kalau sampai nanti ketahuan sama Ibu Ayu, saya yang nanggung. Ya. Gimana? Baik Den, saya akan laksanakan perintah Den Jai. Makasih Adik. Saya akan balas semua kebaikan kamu. Kamu yang sabar ya, Nis. Ini memang satu cobaan. Supaya kamu semakin bersabar. Tante selalu berdoa supaya bayi itu cepat sehat dan bisa pulang bersama kamu. Terima kasih ya, Tante. Apa Arif tahu dengan kejadian ini? Saya sengaja nggak memberitahunya. Saya takut jantungnya kumat. Saya bilang sama Mas Arif kalau saya pergi belanja ke supermarket. Gak usah dikasih tahu Tante, biar kita semua di sini aja yang tahu. Maaf, Dokter Teddy mau bicara dengan Pak Krisna. Kris, saya ikut. Saya ingin tahu keadaan anak saya. Tapi Nis, Kris, please, saya ikut ya. Ya. Kami menemukan penyempitan pada saluran usus. Penyempitan ini sangat luas sehingga mengakibatkan bayi tidak bisa buang air besar, bahkan muntah-muntah. Jalan satu-satunya untuk penyembuhan hanya dengan operasi. Operasi dong? Ya, operasi ini akan kami lakukan sebanyak 3 kali. Pertama sekarang, pada usia 6 bulan dan setahun. Operasi pertama, kami akan membuat lubang pada lambung sebelah kiri untuk memudahkannya buang air besar. Setelah 6 bulan, kami akan menutup lubang tersebut dan memotong bagian usus yang menyempit. Kemudian dibuat belahan di perut untuk menyambung usus ke arah anus. Yang ketiga, kami akan membuka saluran usus agar usus bisa bekerja secara normal. Makanya bayi Anda diminta berpuasa 1 hari sambil menunggu jam operasinya. Tuhan, kenapa dia harus menderita seperti ini? Kenapa? Salah apa dia? Kenapa dia harus menderita, Pak? Kenapa harus dia, Pak? Kenapa bukan ini saja, Pak? Ini sudah suratan takdir, Nis. Kita harus menerimanya. Kapan operasi itu dilaksanakan, Dok? Besok pagi. Makanya mulai sore ini dia harus sudah berpuasa. Saya harus menemani dia. Saya harus menemani dia. Saya harus menemani dia. Kamu harus tabah dong. Saya nggak bisa bayangin, Chris. Bayi kecil itu harus dioperasi. Saya ngeliat dia diinfus aja. Rasanya saya mau mati, Chris. Apalagi harus lihat dia menderita seperti itu.
Saya nggak bisa, Chris. Saya ngerti perasaan kamu. Bukan hanya saya, ayah kamu juga mengerti perasaan itu. Ibu saya juga mungkin suster yang menjaga bayi kamu. Tapi hanya ini satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan bayi kamu itu. Udah, Nis. Kita hanya bisa berdoa. Semoga apa yang dikatakan dokter itu berjalan dengan lancar. Kamu yang tabah ya. Antar saya, Chris. Saya ketemu dia. Saya ingin peluk dia, Chris. Suster, saya boleh masuk, Sus? Saya mau gendong bayinya. Maaf Bu, nggak bisa masuk karena ruangan ini steril. Siapapun yang datang nggak bisa masuk kecuali petugas. Dia kelihatannya lapar ya, Chris. Dia memang selalu seperti itu, Nis. Dokter bilang apapun yang dia makan selalu dimuntahkan lagi. Apa operasinya akan berhasil? Kita doakan saja, Nis. Saya nggak yakin dia kuat, Chris. Dia begitu lemah. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu. Saya nggak akan maafin diri saya kalau terjadi apa-apa sama kamu, Nak. Saya rela menukar jiwa saya demi kamu. Yes. Kamu jangan berkata seperti itu. Dia pasti sembuh. Kita doain aja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi saya ingin sekali peluk dia, Chris. Kasihan sekali dia, Chris. Mana Ninis, Chris? Dia nggak mau keluar, Ma. Dia masih ingin bersama bayinya. Kelihatannya sih dia udah berubah. Kayaknya sekarang dia udah punya sedikit rasa kemanusiaan. Maksud kamu, Chris? Tadinya dia sama sekali nggak mau menemui atau menyusui anaknya. Sekarang dia nggak mau berpisah dengan anaknya. Mudah-mudahan perubahan ini membawa angin segar untuk masalah saya. Dan dia punya sedikit rasa kemanusiaan terhadap saya. Supaya dia berhenti menfitnah saya. Mudah-mudahan ya, Chris. Sudah sore. Kamu nginep di sini? Enggak, Ma. Saya harus pulang. Saya janji sama Tiara akan nganterin dia ke sekolah besok. Tapi dia nggak komplain apa-apa tuh sama Mama. Kayaknya dia bisa ngerti kalau kamu lagi sibuk ngurusin Tante Ninis. Iya, dia memang anak yang baik. Tapi saya nggak mau mengecewakan dia lagi. Sekarang saya mau pamit sama Ninis. Pamitin Mama juga ya, Chris. Aja turu sore kaki ana diwong nglang jagat
ampun, Oda. Kamu ngapain sih? Mengganggu konsentrasi Simbo sedang nembang loh. Biarin, saya mah mendingan ngedenger lagu ini daripada ngedenger lagu Simbo. Saya nggak bisa tidur, Mbak. Hayo nyanyi mah nyanyi aja, saya mah nggak ngedenger ini. Sok tah. Bagaimana saya bisa nyanyi, bisa nembang dengan baik? Kalau denger suara radiomu pating pecotot kayak ngono. Keng pokor. Kasus. Apaan sih ya? Ya ampun, kamu kok dengerin lagu tuh yang bener aja. Kecilin lah. Biarin gantian. Kemarin saya nggak bisa tidur, sekarang kalian nggak bisa tidur. Emangnya enak nggak bisa tidur gara-gara ngedengerin lagu kayak orang kedinginan begitu? Ini bukan lagu kedinginan. Ini yang namanya seni. Seni murni, seni suara. You understand? Tapi saya nggak bisa tidur. Udah, sekarang saya mau tidur. Tidur. Tapi awas ya, kalau ada yang berani matiin tip saya laporin ke Komnas HAM karena kalian sudah mengganggu ketenangan saya. Good night. Kasus berat. Jadi, kamu sudah menyatakan rasa cinta kamu sama dia? Sebetulnya bukan rasa cinta, Pak. Tapi saya sudah bilang sama dia kalau saya menyukainya. Dan saya ingin menjalin hubungan dengan dia, Pak. Tapi dia menolaknya. Dia bilang dia masih trauma untuk menjalin hubungan yang menyangkut dengan perasaan seseorang, Pak. Pak, menurut saya, lebih baik Bapak urungkan niat Bapak untuk menjodohkan saya dengan Tiara. Karena itu tidak baik bagi saya dan Tiara. Hubungan kami jadi kaku, Pak. Dan sepertinya Tiara mulai menghindar dari saya. Seharusnya kamu jangan menyatakan dulu rasa suka kamu sama dia. Terlalu dini, Dimas. Kamu sebetulnya dekati saja dia dulu. Saya sudah berusaha, Pak. Tapi Tiara tahu maksud saya. Pak, saya berterima kasih banyak sama Bapak karena Bapak telah percaya untuk menjodohkan Tiara dengan saya. Tapi saya lebih baik mundur, Pak. Sepertinya Tiara masih terluka dengan trauma masa lalunya. Bermaksud, Mas, udahlah, nggak usah ngomongin yang kemarin. Saya udah ngelupain itu semuanya kok. Kamu nggak perlu takut, saya nggak benci sama kamu. Saya juga nggak akan ngehindar dari kamu. Saya pingin kita kembali seperti semula tanpa perasaan apa-apa. Kamu mau kan berteman sama saya? Iya, Tiara. Oke, sekarang saya harus ke pabrik, saya harus ngecek banyak barang. Kamu mau kan bantuin saya? Ya. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Operasinya sudah selesai dan sekarang kita tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut. Alhamdulillah. Apakah kami bisa melihat bayi itu, Dok? Nanti kalau sudah dipindahkan ke ruangan bayi. Sekarang ini dia masih harus berada di ruangan steril sambil menunggu reaksi operasinya. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Karena saya yakin secepatnya dia akan dipindahkan ke
ruangan bayi. Ya, dan saya lihat bayi cukup kuat. Terima kasih, Dok. Silakan. Terima kasih, Dok. Betul kan, Miss? Kalau kita tambah, Tuhan pasti akan membantu. Terima kasih ya, Tante. Ini semua berkat doa kalian. Terima kasih. Sekarang kamu istirahat ya. Kamu masih kelihatan lemah. Grace, saya nggak akan jauhin kamu sebelum saya bicara sama kamu. Grace. Oke, kamu bicara apa? Tapi kamu harus janji sama saya setelah kamu selesai bicara kamu pergi. Tolong kamu jangan ganggu saya lagi, Kelvin. Lupakan saya. Saya tahu Grace kamu ngomong kayak gini karena kamu terpaksa. Karena kamu pikirkan dengan kehadiran saya mengacaukan semuanya kan, Grace. Tapi tolong deh, coba kamu berpikir lagi lebih bijak, Grace. Mana ada sih seorang ibu bisa bijak apabila anaknya diambil? Nggak ada yang bisa bijak. Iya, tapi kan Kevin itu bukan diambil, Grace. Dia hanya dibawa sementara oleh papanya kan. Karena itulah cuma satu-satunya senjata Ronald untuk mengacaukan pikiran kamu. Dan sekarang kalau kamu berpikir seperti ini, Grace, kamu sekarang udah masuk dalam perangkapnya Ronald. Dan Ronald akan tertawa sekarang. Coba deh kamu pikirin, Grace. Oh, pikirin deh. Yang ada di pikiran saya cuma anak saya, nggak ada yang lain. Iya, saya tahu, Grace. Tapi jangan gara-gara ini kamu mengacaukan kehidupan kamu dong, Grace. Kita juga kan masih saling mencintai, Grace. Dan saya minta tolong sama kamu jangan korbankan hubungan kita hanya gara-gara ancaman Ronald itu. Memutuskan hubungan kita juga tidak akan mengakhiri masalah, Grace. Karena Ronald pasti mempunyai 1001 cara untuk menghancurkan kamu. Walaupun kamu sudah tidak bersama saya lagi. Saya nggak mau kamu lemah seperti ini, Grace. Karena Grace yang saya kenal adalah wanita yang tegar. Wanita yang berpendirian kuat, Grace. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya udah frustasi, saya udah mau gila. Sekarang yang kamu perlu lakukan adalah kamu temui Ronald. Dan kamu bicara 4 mata sama dia. Dan kamu tanyakan sama Ronald, apa sih sebenarnya yang dia mau terhadap kamu dan terhadap Kevin? Enggak, kalau sampai ketemu Ronald, saya nggak mau. Saya sakit hati. Saya benci banget sama dia. Iya, tapi kamu harus melakukan itu, Grace. Karena kalau tidak, kamu akan begini terus. Bahkan kamu bisa kehilangan Kevin, Grace. Kan kamu sendiri yang bilang sama saya bahwa Ronald itu adalah orang yang sangat licik. Saya janji saya akan temenin kamu, Grace. Saya akan bantu kamu untuk mendapatkan Kevin kembali. Kamu janji? Saya janji, Grace. Sudahlah, Grace. Kamu nggak sendiri lagi sekarang. Karena ada saya, Grace. Ada saya, Grace. Saya akan bantu kamu. Saya akan bantu kamu, Grace. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.